Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanas Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Selamat pagi teman-teman. Kita coba main-main lagi ya di Excel ya. Jadi ada teman yang nanya, salah satu keunggulan Power Query dibanding formula itu apa sih? Terus ada yang nanya juga, Bang, gimana cara menggabungkan nama depan, nama tengah, dan nama belakang dengan ya karakter yang khusus untuk pemisahnya, misalnya spasi ya. Jadi karena ada dua pertanyaan yang bisa saya jawab dengan satu video tutorial, saya gabungkan jadi satu ya teman-teman ya. Oke, pertama kita harus melihat dulu data yang ada. Saya punya satu data dummy di sini yang dikirim sama teman penanya. Ini mungkin nama headingnya, jadi saya bold saja seperti ini ya. Kemudian ini coba saya kasih kotak seperti ini biar tampak seperti tabel ya. Oke, seperti ini. Kita coba kerjakan dulu bagaimana cara menggabungkan nama depan, nama tengah, dan nama belakang dengan menggunakan formula. Kemudian akan kita coba kerjakan juga dengan menggunakan Power Query. Dan nanti di penghujung tutorial ini kita akan lihat seperti apa kelebihan dan kekurangan menggunakan Power Query dibandingkan dengan formula. Oke, langsung saja ke pemecahannya. Ya, dengan menggunakan formula kita tentu saja gampang saja menggabungkan beberapa karakter di sini. Ini saya warnai dulu ya, beri manis ya. Seperti ini. Taruhlah saya taruh hasilnya di sini ya, nama gabungan seperti ini ya. Kemudian kita tinggal menggabungkan saja di sini sama dengan kita bisa menggunakan formula concatenate ya. Concat bisa, concatenate juga bisa. Saya pakai concatenate saja ya, seperti ini. Concatenate misalnya ini, kemudian ini dan terusnya lah. Tapi saya lebih suka menggunakan ampersand saja atau dan ya, karena lebih lebih gampang dibaca juga, lebih terdeteksi apa yang kita tulis di sana ya. Jadi saya menggunakan B, kemudian B4 ada nama per depan, kemudian saya gabungkan dengan misalnya pemisahnya adalah spasi. Saya tulis saja di sini double quote, spasi, double quote lagi, kemudian dan. Kita tinggal meneruskan yang ada di sini, nama tengah, kemudian dan lagi, double quote, spasi, double quote, kemudian nama belakang. Kemudian saya tarik dan dulu ya, kemudian nama belakang seperti ini. Dan di sini ada 3 sel ya, kemudian saya tekan enter. Hasilnya sudah seperti yang kita inginkan ya. Andi Agus Mulia Warman. Kemudian kita klik dan breakdown ke bawah, seperti ini, breakdown ke bawah. Kita sudah mempunyai satu hasil yang kurang lebih, saya bilang kurang lebih karena memang nanti saya jelaskan sedikit mengenai kelemahannya ya. Kurang lebih sama seperti yang kita harapkan. Jadi antara nama terdapat spasi. Tapi kita harus lihat dulu user case-nya adalah untuk nama depan memang selalu ada. Kemudian nama tengah ini enggak selalu ada. Ya. Nah, kemudian nama belakang selalu ada. Sedangkan formula yang kita tulis tadi di setiap perpindahan sel atau perpindahan nama depan ke nama tengah kemudian nama belakang selalu kita sematkan spasi. Nah, kita coba lihat dulu untuk nama-nama yang lengkap mungkin nggak ada masalah ya. Andi Agus seperti ini mungkin kita bisa lihat di sini Agus Hendra Prasetyo ini ada spasinya satu. Akan tetapi untuk Budi Santoso di sini saya kan pasti ada 2 spasi. Kita buktiin ya. Kita klik dan blok seperti ini. Ctrl C kemudian saya paste value saya di sini. Nah, kita coba lihat di sini. Untuk Budi Santoso, saya klik di Budi ya, kemudian saya tekan tanda panah ke arah kanan. Kita lihat 1, 2, ada spasi ya. Jadi 2 spasi, 1, 2, 1, 2. Beda dengan yang bawahnya yang selalu ada nama atau karakter di bagian kolom nama tengahnya. 1 langsung nama tengahnya, kemudian 1 lagi langsung nama belakang. Jadi dengan menggunakan formula kita harus sedikit tricky saat ada kolom nama tengah yang tidak tidak ada namanya. Dan dengan menggunakan formula mungkin kita bisa menggabungkan pakai if error atau if dengan is blank bisa juga, akan tetapi si formula tentu akan jadi lebih panjang ya. Kita bisa menggabungkan, jadi
kita lihat dulu untuk nama tengah ini apakah ada isinya. Jika ada isinya kita tambahkan spasi, jika tidak kita lewati saja si spasinya. Itu ya. Jadi di tengah nanti di sini bisa ditambahkan formula sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena saya tidak ingin memfokuskan hanya pada formula, jadi monggo nanti silahkan teman-teman atur saja untuk formulanya, gimana caranya bisa men-skip ini. Karena hajatnya tadi atau di awal tadi kita berbicara antara apa sih perbedaan atau kelebihan keuntungan menggunakan Power Query jika dibandingkan dengan formula. Salah satu keuntungannya adalah yang akan saya sebutkan di sini nanti ya. Oke. Saya skip dulu, ini saya hapus. Saya coba akan tunjukkan bagaimana penyelesaian dengan menggunakan Power Query ya. Jika tadi kita punya kelemahan saat menggunakan formula bahwa saat ada nama tengah yang kosong akan timbul dua spasi di sini ya. Kita coba bagaimana si Power Query menghandle masalah ini dengan ya caranya sendiri, dengan cara Power Query. Oke, kita lanjut dengan Power Query. Oke, balik lagi. Ini adalah tabel yang kita buat tadi. Nah, Power Query kita bisa mengambil berdasarkan range seperti ini. Kemudian klik tab data, ambil dari from table atau range. Atau kita juga bisa mengkonvert dulu ke tabel ini menjadi bentuk tabel dengan cara klik datanya maksud saya, kemudian klik pada tab home, kemudian format as table. Di format di warna apapun terserah ya nanti ya, yang penting sudah di format as table. Manapun yang akan kita ambil nanti, mau ngambil dari range seperti ini kita blok, kemudian langsung ngambil ke Power Query-nya, atau dijadikan tabel tadi seperti ini tadi ya, hasilnya akan sama. Hasil akhirnya si tabel ini akan berubah menjadi table style ya. Kita coba, kita klik dan blok seperti ini, kemudian kita klik pada tab data, klik pada table atau range. Kita tunggu ya, range-nya adalah seperti ini. Kelebihannya menggunakan table style adalah kita tidak perlu menggunakan create tabel di sini karena kita sudah create di awal ya. Kita klik OK saja. Oke, jika kita tidak ingin mendapatkan nanti aja kita format berarti tabelnya. Kita langsung ke jendela Power Query aja dulu. Kita atasi dulu masalah yang tadi timbul dengan menggunakan formula. Tandai di sini saat kita mempunyai data yang kosong di Excel. Ini ada Angga Budi kemudian kosong. Di sini sama Power Query dianggap 0. Jadi benar-benar kosong itu tanpa spasi, tanpa karakter apapun itu di Power Query dianggap 0. Oke ya. Jadi langkah kita nanti adalah menggabungkan si kolom-kolom ini ya. Jadi kita klik dulu pada nama depan ya, nama depan, kemudian tekan Ctrl pada keyboard, kemudian nama tengah, kemudian nama belakang, kemudian kita klik pada add column, kita pilih pada merge column ya, kita tunggu pop-upnya muncul ya seperti ini. Separatornya kita tinggal pilih saja, misalnya kita pilih spasi, sama seperti tadi yang rumus ya. Kita ganti saja nama kolomnya menjadi gabungan ya, gabungan seperti ini. Saya klik OK. Karena secara otomatis si Power Query akan langsung generate satu kolom baru yang menggabungkan antara nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kita juga bisa memeriksa pada hasil yang ada di sini, terutama yang namanya si Budi Santoso tadi ya. Kita klik pada sel tersebut, sel yang ada di Power Query maksud saya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat di sini setelah Budi kemudian Santoso hanya ada satu spasi. Ya, jadi si Power Query dengan canggihnya bisa mendeteksi bahwa saat tidak ada nama atau tidak ada karakter di nama tengah, si Power Query akan men-skip atau melewatinya. Beda dengan si formula tadi, ya. Jika kita cek pada hasil formula tadi, antara Budi dan Santoso ada dua spasi. Karena si formula tidak bisa cek terlebih dahulu dengan formula yang sederhana tadi loh ya.
apakah si nama tengah ini kosong atau tidak. Akan tetapi dengan menggunakan Power Query, si Power Query akan auto mengetahui, oh ini kosong, skip saja, nggak perlu dikasih spasi. Jadi spasinya hanya satu di sini. Budi dan Santoso hanya ada satu spasi di sini ya, teman-teman ya. Jadi itu salah satu keunggulan Power Query. Nah, kita coba load saja. Kita klik pada gabungan, klik kanan, kemudian saya klik pada remove other column. Saya pilih saja pada home, saya close and load to. Saya taruh di sampingnya saja ya. Tabel, saya pilih pada existing worksheet, saya klik pada kolom H. Saya klik OK. Kita tunggu hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya. Oke ya, bisa ya. Nah, kita coba kembangkan dikit. Bagaimana jika misalnya saya ingin setiap nama tengah ini sama, Pak? Maksudnya, jika ada nama tengah Angga J. Budiarto, maka yang lain adalah misalnya Andi Agus Mulyawarman harusnya menjadi Andi A. Mulyawarman. Agus H. Prasetyo. Jika Budi Santoso ya tetap Budi Santoso karena dia nggak ada nama tengah. Nah, bayangin itu kalau harus pakai si formula. Tentu kita akan bikin formula yang lumayan panjang karena yang pertama kita harus mendeteksi apakah di tengah ini ada karakternya atau ada namanya. Kemudian kita harus mengambil satu karakter yang paling depan. Kemudian mengcapitalize atau menjadikan dia huruf besar. Ayo coba bayangin kalau kita mau pakai formula. Seperti apa panjangnya formula yang akan kita buat. Oke ya, bisa terbayang ya. Hanya dengan menggunakan Power Query, kita bisa menggunakan atau mendapatkan hasil yang kita inginkan tadi. Oke, kita coba lagi ya. Ini saya klik, kemudian saya klik pada tab data, from table atau range. Kita buat dari awal ya teman-teman ya. Oh ya, ada yang lupa saya sampaikan. Saat tadi kita mengklik pada nama depan, nama tengah, dan nama belakang, kemudian kita klik pada add column, kemudian merge. Satu yang belum saya sampaikan tadi. Urutan teman-teman mengklik. Tadi kan saya klik nama depan dulu, kemudian tekan tombol kontrol, kemudian klik pada nama tengah, kemudian nama belakang. Urutan teman-teman mengklik ini sangat berpengaruh. Jadi saat misalnya teman-teman mengklik pada nama tengah dulu, kemudian nama depan, kemudian nama belakang, si Power Query pun juga akan mendeteksi bahwa yang pertama ditampilkan adalah nama tengah, kemudian nama depan, kemudian nama belakang. Paham ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi urutan Anda mengklik sangat-sangat penting. Oke, kita coba untuk menyelesaikan kasus yang sedikit kita kembangkan tadi. Kita coba klik pada nama depan atau kita ambil dulu si nama tengah di sini ya. Kita klik, kemudian kita klik pada transform, kita klik pada extract. Nah, saya pilih pada first character. Nah, seperti ini ya. Enter how many string karakter, saya ambil saja satu karena saya ingin mengambil nama di nama tengah ini nanti hanya ingin saya ambil satu karakter. Agus ya, saya ambil A saja ya. Saya klik OK. Nah, sudah tampil ya seperti ini. Kemudian kita bisa formatnya seperti ini. Klik format kemudian uppercase. Oke, sudah jadi huruf besar semua ya. Nah, tinggal kita menggabungkan ini. Klik nama depan, kemudian tekan tombol kontrol, klik nama tengah, kemudian nama belakang. Kita tinggal klik pada add column, klik pada merge. Pemisahnya adalah spasi, sama seperti tadi ya teman-teman ya. Kemudian saya namai saja dengan gabungan 2. Gabungan nama gini aja lah, gabungan 2 aja lah. Yang penting teman-teman tahu ya. Klik OK. Nah, kita sudah punya ini Andi H. Mulyawarman. Jika memang yang depan ini harus dibenerin ya, dibenerin huruf besarnya karena awal nama, boleh saja ya. Ini kita delete saja. Ini kita klik pada nama depan, kemudian kita klik pada transform, kita klik pada format, klik pada capitalize each word boleh, lowercase boleh, kita pilih ini aja ya. Oke, seperti ini. Ini juga sama, nama belakang kita format, capitalize each word, jadi setiap awalan nama adalah nama huruf besar, kemudian klik pada nama depan, tekan tombol kontrol, nama tengah, kemudian nama belakang.
Kita klik pada add column, kemudian merge column. Kita namai dengan gabungan 2. Saya pilih pada separatornya adalah spasi. Saya klik OK. Kita sudah punya hasil yang manis ya. Kita coba lihat di sini hasil Budi Santoso, karena tidak ada nama tengah pun juga tidak ada huruf besarnya di Santosonya, di S-nya ya. Jadi keren sebenarnya kalau pakai Power Query ini. Kita klik pada gabungan, kemudian klik kanan, remove other column, tinggal kita load saja di sini. Klik pada home, close and load to. Saya taruh saja di sampingnya, existing worksheet. Saya close saja dulu ini, saya taruh di sampingnya, saya klik OK. Oke, kita sudah mempunyai satu tabel yang manis. Dengan acaknya huruf depannya, capitalize atau tidak, huruf besar atau tidak, kita sudah bisa mengatasi dengan Power Query. Kita juga bisa mengambil nama tengahnya hanya satu karakter dengan mengganti nama huruf besarnya dengan Power Query. Andi A. Mulyawarman, Agus H. Prasetyo, Budi Santoso. Kenapa Budi Santoso? Karena memang Budi tidak mempunyai nama tengah. Angga J. Budiarto, kemudian Muhammad S. Yusuf. Cukup manis ya. Bayangin jika ini harus diselesaikan dengan formula. Monggo yang master formula, mau pakai formula dengan menghasilkan hasil seperti ini, monggo silahkan diutak-utik. Akan tetapi saya yakin formula Anda pasti panjang. Yang pertama, Anda harus menseleksi atau memilih atau meng-scan atau melihat apakah di nama tengah ini ada karakternya atau tidak. Jika tidak, maka Anda harus skip untuk spasinya, karena memang di setiap pemisah namanya harus ada spasinya. Jadi jika nama tengah tidak ada, berarti spasinya harus cukup satu, hanya antara nama depan dan nama belakang. Jadi Anda harus men-skip spasi dulu, kemudian mengambil satu karakter di nama tengahnya, kemudian membesarkannya, kemudian membesarkan setiap nama yang ada di nama depan, tengah maupun belakang, bisa dengan proper ya, formula proper. Kemudian menggabungkan nama-nama yang ada. Tetapi dengan menggunakan Power Query kita cukup klik, dan klik, kemudian ya transform saja atau close and load, kita cari saja di sini atau taruh saja di worksheet-nya. Kurang lebih seperti itu keunggulan Power Query. Apakah Power Query selalu unggul dengan formula? Tentu saja jawabnya tidak. Di mana-mana saya tetap memegang prinsip bahwa Excel itu bisa menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan beberapa masalah, tetapi mana yang menurut teman-teman paling efektif itu yang harus teman-teman pakai. Jangan terpaku menggunakan formula atau bukan VBA ataupun Power Query. Mana saja yang bisa dipakai, yang paling efektif dan paling memudahkan, saran saya itu yang harus Anda pakai. Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Teman-teman yang nanya, 2 teman yang nanya, mohon maaf saya langsung jawab dengan satu video tutorial, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Kemudian jika memang tutorial saya ini bermanfaat buat teman-teman kerja, buat teman-teman di tempat kerja, ataupun buat teman-teman yang punya teman lagi di tempat kerjanya dan membutuhkan solusi seperti ini, silahkan share saja. Ilmu semakin dibagi akan semakin bertambah. Dan teman-teman yang men-share juga tentu insya Allah kebagian pahalanya karena memberikan kemudahan atau solusi kepada teman yang mengalami kesulitan. Makasih teman-teman, kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.